Hai, our partner, welcome back to our podcast di What's Next Podcast. Nah, apa kabar kalian semua nih? Masih pada sehat kan? Pokoknya tetap jaga kesehatan ya, biar bisa tetap beraktivitas. Yeay, oke, kembali lagi bersama saya Mei. Dan hari ini saya tidak ditemani oleh rekan saya, Christine. Sedih banget cuy. Tapi tenang, hari ini Mei itu gak sendiri loh. Pastinya sekarang di hadapan aku udah ada bintang tamu yang kece yang siap menemani podcast kita hari ini. Jeng jeng jeng. Halo, hai semuanya. I'm back again. Terima kasih buat What's Next Podcast yang udah ngundang aku kedua kalinya untuk hari ini. Oke, tadi udah disebutin belum nama aku ya? Belum. Ya, Kenalin dulu dong. Kalau nggak kenal maka nggak sayang. Kalau nggak kenal makanya nggak kenal. Oke, well, nama aku Yeran Hasanastia. So aku teman kerjanya Mei ya. Yuhu. Jadi hari ini sekalian mau nemenin Mei di podcast gitu. Aku ditemenin nggak sendiri lagi, geng. Biar nggak jomblo yang LDR. Apa-apaan ini? Oke, jadi hari ini pembahasan kita adalah tentang jeng COVID-19. Kayaknya nggak cuman COVID-19 deh, Mei. Apa sih kita mau bahas tentang? Resesi. Berat banget. Aku tuh dia mintain datang di podcast ini untuk membahas tentang resesi akibat dari COVID-19 yang menimpa Indonesia. Gitu. Negara kita sendiri ya. Oke, tarik nafas yang panjang karena ini sangat-sangat bukan hanya buat kita pusing ya, karena perekonomian sampai kebelet lidah. Oke, bukan hanya pusing ya karena masalah ekonomi di Indonesia, tetapi juga masalah tentang ya kita nggak bisa ketemu doang sama orang dekat. Aku ketemu sih, Mei, kamu aja yang LDR. Oke, sorry guys, kita bercanda kok. Iya, intermezzo sedikit. Oke, well, kali ini kita bakal bahas tentang COVID-19. Ternyata banyak sekali kerugian yang disebabkan oleh virus ganas ini. Wah, mulai dari kesehatan, pendidikan, bahkan ekonomi yang tadi udah aku bilang dong. Setelah itu, ribuan korban jiwa udah tercatat karena COVID-19. Anak-anak yang semestinya menuntut ilmu untuk belajar di sekolah sekarang diliburkan dan harus belajar di rumah. Wah, kayaknya orang tua harus siapin selain kekuatan wifi, kalau yang nggak ada wifi di rumah itu harus pakai kuota ya. Aduh, gila, berapa GB ya mereka beli? Iya, tapi terlepas dari kuota ya, tetap ada kebutuhan di mana orang tua harus mendampingi anaknya. Apakah orang tua tahu tentang pelajaran anaknya di sekolah? Nah, itu PR banget. Jadi kalau orang tua misalnya nggak tahu, tapi dia harus bimbing anaknya, wow, ayo tunjukkanlah anakmu ke jalan yang lurus misalnya. Kita nggak tahu lah ya. Iya. Ternyata jawabannya A, terus ternyata jawabannya B. Bersyukur sih kalau orang tuanya mengerti untuk membimbing anaknya belajar. Tapi kayaknya kita nggak bahas itu deh hari ini. Enggak Tapi kita bakal lebih ke tentang ekonomi Indonesia dan ekonomi yang menimpa kita semua para pekerja maupun yang nggak bekerja. Iya, karena kan untuk sekarang ini kan semenjak mewabahnya virus corona, banyak sekali perusahaan yang terpaksa harus memberhentikan karyawannya. Terus juga banyak pemilik usaha yang kecil itu harus gulung tikar karena banyak yang harus kehilangan pemasukan ya. Itu tuh benar sangat menimpa kita semua gitu. Oke. Jadi kalau untuk masalah resesi ini, kalau menurut Yeran sendiri, apa sih dampak yang sudah Yeran rasakan di masa pandemi ini? Kalau bisa Yeran ceritakan. Berat banget sih. Karena memang temanya berat dan impactnya memang nggak cuma aku rasain, tapi teman-teman juga pasti ngerasain. Tapi let's update dulu apa itu resesi. Resesi itu adalah sebuah keadaan di mana pertumbuhan ekonomi sebuah negara mengalami koreksi atau kita bisa bilangnya minus deh selama 2 kuartal atau sekitar kayak 6 bulan berturut-turut. Jadi ya itu tuh kayak dampak dari 2 sesi. Pertama dari sisi pasokan supply sama permintaan kayak gitu deh. Aku ngerasa dampaknya sih karena aku adalah di salah satu 4
field ya, bagian ya. yang terdampak oleh COVID, yaitu adalah dunia usaha atau aku di bagian dunia pekerjaan kayak gitu, terdampak banget sih. Dimana dulu kita di awal-awal pernah dapat potongan di gaji kayak 50% gitu. Iya, benar sekali. Nah, sedangkan kebutuhan kita sama tapi gajinya ternyata dipotong 50% dan ya kayak itu tuh nggak termasuk mencukupi lah ya. Maksudnya nggak bisa menutup all cost yang kita butuhkan gitu. Iya, jujur nggak cukup sih. Jadi pas waktu itu aku sempat kayak pinjem sama orang tua atau akhirnya uang tabungan aku yang dulunya aku tabung akhirnya kekuras dan sekarang akhirnya jatuhnya kosong kayak gitu. Sedih banget. Ya ampun, ya gimana, soalnya kita mau survive kan untuk iya itu. Benar sekali, tapi kan kita juga harus hemat gitu kan. Maksudnya per lembar, tapi nggak kerasa loh kita kayak ambil 100 hari ini, besok 100 lagi, sedangkan dalam 1 bulan itu ada 31 hari. Jadi ya bisa dihitung lah ya. Mungkin para pendengar juga sama ya nasibnya dengan kita. Sedih. Tapi kalau ini ya, kalau menurut pertanyaan saya sih, jadi menurut sumber yang kita dapat ini kan Indonesia sekarang hampir mengalami resesi ya. Terus ini adalah nightmare for Indonesians. Sangat mimpi buruk buat kita semua ya. Jadi bagaimana sih pendapat kamu tentang berita yang sekarang ini? Aku nggak tahu ya pastinya tanggal berapa nih, tapi beberapa presiden Indonesia kabar terbarunya sudah mengumumkan bahwa Indonesia mengalami minus 5,32%. 5,32 itu termasuk rendah atau tinggi? Ya tinggi. Ya tinggi. Jadi maksudnya kita udah di kuartal kedua dan kita masuk ke 5,32%. Jadi kenapa? Tapi sampai saat ini sih para pejabat pemerintahan masih mereka belak-belakan kalau kita hampir mau terjun ke resesi, tapi belum kayak diumumin secara resmi kalau Indonesia ada di tahap udah jurang resesi gitu. Jadi ya kayak gitulah. Itu tuh horor sekali ya kalau resesi ya. Maksudnya kayak ekonomi kita memang anjlok gitu. Iya, maksudnya. Even nggak resesi aja kita udah horor banget kan. Tadi aku di awal ada sebutin 4 aspek. Mungkin kita bakal bisa jelasin satu-satu habis ini aspek apa aja. Banget. Gitu. Nah, nggak resesi aja 4 aspek ini. PR banget, apalagi kalau misalnya kita resesi. Cuman aku percaya karena pemerintah udah kayak kasih bantuan banyak, termasuk kayak bantuan langsung tunai, bantuan untuk yang penerima BPJS Ketenagakerjaan, bantuan untuk UMKM, sama kartu prakerja juga, even bantuan di dunia pendidikan juga. Jadi pemerintah udah sangat bekerja keras untuk menaikkan dari sisi perekonomian sih, untuk menstabilkan kembali gitu. Jadi kalau misal bantuan pemerintah ini kan kayak bantuan langsung tunai, itu mungkin ditujukan untuk para karyawan ya. Misalnya di bawah berapa? Di bawah 5 juta. Oke. Aku termasuk. Aku juga termasuk loh. Jadi kita penanti BLT ya. Penanti BLT. Gitu sih. Tapi kalau misalnya kita kan pekerja nih ya, gimana untuk orang yang nggak bekerja? Misalnya kayak ibu rumah tangga, terus juga misalnya kayak buruh-buruh yang lain misalnya gitu. Maksudnya nggak pekerja swasta atau gimana? Ada sih dana BLT juga namanya, bantuan langsung tunai. Malahan di awal-awal masa COVID itu mereka yang dapat duluan sih daripada kita. Yang kayak bantuan ketenagakerjaan kan baru-baru ini yang digalang, yang dilaksanakan. Tapi awal-awal kayak pas lebaran aku inget kalau mau pergi kantor itu liatin orang-orang pada ngantri di depan kantor pos ya, itu buat ngambil BLT. Wah. Jadi mereka sebenarnya udah dapat bantuan juga sih. Iya, itu tuh termasuk anak SMA juga dapat lah ya. Kalau untuk anak SMA, SMP dan anak-anak yang di kuliah itu mereka dapat bantuan dari pemerintah atau spesifiknya dari Kementerian Pendidikan. Jadi mereka dapat bantuan dana BOS itu dialihkan untuk penggunaan kuota sama juga sekalian research and development untuk kayak kurikulum dan segala macam yang ada di sekolah kayak gitu. Gitu sih, karena kita harus tiba-tiba berpindah dari offline ke online kan, jadi memang dananya akhirnya direlokasi ke situ. Oke. Jadi kan jadi untuk bantuannya
untuk para buruh ataupun untuk yang nggak bekerja pastinya dapat. Gimana kalau dengan ibu rumah tangga? Ini nih lucu nih, aku tuh soalnya ibu-ibu pernah banyak yang curhat kan, kayak ya ibu-ibu lah gitu. Ada yang suaminya pekerja harian lepas, kayak montir, atau kalau misalnya apa, yang kayak oke lah contohnya montir lah ya, kayaknya yang pendapatannya aja kalau misalnya nggak covid aja udah kayak sesek gitu kan. Iya banget. Nah apalagi pas covid akhirnya mereka pendapatannya menurun sampai 50% juga per harinya. Drastis kayak banget ya. Terus ada juga ibu-ibu yang memang dia nggak kerja tapi dia dapat kiriman bulanan dari anak-anaknya gitu. Tapi iya karena sejak covid akhirnya yang kiriman bulanannya juga berkurang kan, karena gaji anaknya juga pada berkurang kayak gitu. Nah akhirnya untuk menyikapi ini nih ibu-ibu rumah tangga pada berhemat. Pokoknya mengatur pengeluaran yang kira-kira nggak perlu ya udah di-cut gitu kan. Akhirnya ini juga akhirnya yang impact ke daya beli masyarakat, yang juga impact ke perekonomian, kestabilan perekonomian Indonesia. Rasanya kayak impact ke para pedagang gitu ya, karena saking kitanya sendiri, emak kita gitu, maksudnya sampai berhemat. Exactly-nya impact ke ini sih, produk domestik bruto, yang kita bisa singkat tuh PDB, karena FYI konsumsi rumah tangga kayak ya beras, sayur, listrik ya termasuk beras, sayur, makanan, pokoknya apa-apa itu tuh kontribusinya ke PDB yang Indonesia tuh sekitar 57%. Gila. Wah, gila setengah ya. Iya, kalau misalnya mereka tiba-tiba dari 57% itu terus tiba-tiba menghemat, memotong anggaran, lebih memilih menabung dan menyimpan uang, ya otomatis kerasa sih buat Indonesia gitu. Padahal kalau misalnya kita mau menstabilkan perekonomian, seharusnya ibu-ibu rumah tangga ini yang harus rajin berbelanja gitu. Wah, tapi serba salah ya kalau misalnya itu udah tahu kita dapat pendapatan kecil. Kalau ibu rumah tangga misalnya kita cuman 1 juta misalnya, tapi kalau kita berhemat ya mungkin akan ada bagusnya untuk rumah tangga. Tapi kalau kita keluarkan semua ya memang ada untungnya untuk para pedagang, tapi rugi lagi ke ibu rumah tangga itu. Jadi kayak maju salah, mundur salah. Ya, tapi menurut aku ya wajar sih ibu-ibu berhemat gitu. Aku aja yang kayak ya aku juga berhemat, lebih memilih berhemat gitu ya. Sama kayak ambil selembar uang. Iya, karena kalau habis mau minta kemana gitu. Iya benar banget sih ya, karena semuanya kan serba dalam masa kesulitan ya. Oke. Jadi kan untuk masalah emak-emak ini kan kita dia harus berhemat agar bisa memperekonomi dalam rumah tangga. Nah, bagaimana dengan pendapat generasi milenial tentang resesi ini? Gimana ya anak muda Z? Impact resesi buat milenial tuh gini, apalagi kalau yang milenial di bawah gajinya rentang 5-10 juta. Yang di bawah 10 juta deh, kita tuh terancam akan gagal dalam hal pencicilan. Gagal banget. Misal kendaraan bermotor, atau misalnya kartu kredit sama ini nih KPR, bayar rumah. Oh iya. Nah itu tuh kita bakalan nyentet di situ. Bayangin kalau misalnya gaji kita awalnya 5 juta, terus kepotong 2,5 juta nih 50%. Terus ternyata bayar uang KPR-nya harusnya 1,5 juta. Aduh, kan? Sisa 1 juta. Cukup apa? Terus belum yang lain lagi. Sedangkan kita perlu untuk bertahan itu 1 bulan misalnya sambil nunggu gajian. Nah iya kan, 1 juta cukup. Aduh susah sih. Maksudnya ya akhirnya kalau misalnya pun mereka nggak bayar, akhirnya terancam barang-barang yang udah dicicil bakalan disita. Ditarik, iya. Sedih sih. Nah tapi sayangnya gini, kenapa kalau kaum milenial juga jadi salah satu kontributor terbesar perekonomian, karena kaum milenial tuh kaum yang melek sama investasi dan money saving, jadi suka nabung kayak gitu kan. Investasi dan yang suka belanja juga. Jadi kalau misalnya gaji kita terganggu, ya akhirnya ya gitu perekonomian bakalan semakin tertekan. Aduh, semua serba sulit ya. Sangat sulit sekali untuk ini.
semua part sih. Apalagi yang 40% masyarakat yang ekonomi di bawah. Kalau yang di atas sih, yang menengah bisa bertahan. Yang di atas lebih bertahan lagi. Dia kayak cuman ngelihat wait and see aja gitu. Oh, ini kapan Covid berakhir. Yang impact tuh yang masyarakat yang ekonomi ke bawah. Yang di bawah sekali gitu ya. Iya memang, sampai biasanya itu ada yang nggak ada dapat pendapatan, kayak sepeser pun nggak ada. Jadi mungkin bisa kita pikirkan kalau misalnya mereka nggak dapat uang sama sekali, gimana ya cara mereka bertahan hidup. Jadi maka itulah kita yang ibaratkan ekonomi yang menengah ke atas ataupun yang ke atas, biar terbuka hatinya untuk membantu sesama saudara sendiri. Ya kan? Aku bersyukur sih ada tuntutan. Aku bersyukur sih ada kayak bantuan kayak gini lah dari pemerintah. Walaupun jatuhnya tuh udah kayak beberapa bulan setelah Covid menyerang kan. Artinya tuh gini loh, uang kita udah habis di awal, baru kita dapet. Jadi kayak pertolongan terakhir. Iya, artinya logikanya kalau aku dapat uangnya, aku bakalan simpan. Aku bakalan kayak pelan-pelan dikeluarin, gak buat dibelanjakan. Padahal disuntikan dana itu kayaknya sih ya, tujuannya adalah biar menaikkan angka apa sih, biar angka belanja. Biar intinya kita tuh nggak jatuh ke jurang resesi. Ini itu termasuk caranya pemerintah untuk nolong Indonesia. Gitu ya. Tapi kita beda sih, kalau lebih pilih buat dibelanjain kan uangnya itu, dibeliin sesuatu. Iya, pasti untuk dibelikan sesuatu sih ya. Pastinya nggak mungkin uang itu aku simpan sampai mati gitu. Enggak sih, paling heran pakai berapa, tapi pasti sisanya tetap di save karena pastinya. I don't know what will happen next day, next week, next year. Iya, siapa tahu bulan depan di PHK, mana tahu. Jangan sampai. Wah, itu nightmare banget ya. Tapi kayaknya best partner aku yakin bakal tetap survive sih. Iya, kita survive. Oke. Yeran, tadi kan kamu ada bilang tentang aspek ya, 4 aspek yang jadi dampak resesi itu gimana sih? Aspek pertama tuh ada kinerja pasar modal dan pasar saham yang turun. Nah, aku nggak terlalu master di sini, jadi kita langsung ke aspek kedua ya. Oke, baiklah. Aku ngerti sih beberapa, cuman kayaknya bakalan lebih tepat untuk dibahas sama yang lebih master gitu di pasar modal. Ini kan sumber yang kita dapat. Iya. Nah, terus kalau di aspek kedua tuh ada dunia usaha yang udah merugi. Terus aspek ketiga ada pengangguran yang naik, kemudian keempat tuh ada kemiskinan yang bertambah. Kita ke dunia usaha aja ya. Iya, dunia usaha. Oke. Impact resesi atau kita bahkan kita belum masuk resesi kan, hampir masuk resesi, tapi udah kerasa banget impactnya di dunia usaha karena kebanyakan dunia usaha sekarang udah pada merugi gitu. Pertama tuh track recordnya dari kita diminta untuk PSBB atau kita kerja dari rumah, work from home. Jadi akhirnya kayak arus kas perusahaan tuh banyak yang kesendat. Iya. Termasuk misalnya di perusahaan industri atau perusahaan. Aku mau tarik contoh tuh misalnya kayak kita di perusahaan jasa pendidikan, di mana kita membuka kelas untuk les segala macam, tapi ternyata ada PSBB, itu kerasa banget di awal kalau ternyata kita nggak buka les gitu kan, jadi murid nggak datang dan kerasa banget omsetnya gitu, langsung down gitu. Kebanyakan akhirnya gini loh, sekarang tuh kita masih bisa survive, tapi kita tuh kayak mayat hidup. Apa ya namanya, zombie companies. Jadi kita tuh survive, tapi tuh kita kayak mayat gitu. Perusahaannya tetap bisa membayar gaji karyawan, tapi nggak ada keuntungan, kayak impas gitu. Kamu dapat omset terus bayar gaji karyawan, even minus gitu. Jadi ya penyebabnya karena itu tadi, kebiasaan daya beli masyarakat berubah. Pertama kan mereka pengennya les segala macam, ternyata tiba-tiba berubah jadi lebih penting kayaknya beli alat kesehatan, suplemen kesehatan, terus itu untuk persediaan di rumah. Iya, gitu. Kayak lebih uangnya di save aja lah gitu. Kebiasaannya juga udah berubah. Ya makanya impact a lot. Ya gitulah. Nah, terus yang kedua itu pengangguran naik kan.
Iya. Di awal-awal tuh udah banyak, kita heboh banget Info-info yang karyawan yang di PHK Iya kan. gitu. Terus tuh yang disuruh berhenti cuti dulu. Iya kan, ada juga yang unpaid leave. Nah, itu tuh namanya, itu tuh terakhir yang info aku dapat tuh yang pengangguran atau yang karyawan yang udah di PHK tuh sekitar 20 juta. Wah, banyak banget ya. 20 juta itu seluruh Indonesia itu. Iya, kebanyakan sih dari perusahaan kayak yang industri padat karya kayak garment, tekstil atau kayak manufaktur. Kayak gitu. Kalau perhotelan kira-kira gimana? Itu kan karyawannya pasti banyak banget. Impact a lot juga di situ. Banyak karena sedikitnya orang yang traveling. Yang sekarang yang pada di hotel tuh biasanya anak yang bisnis kayak gitu aja, tapi kan udah hilang banyak kan, jadinya perhotelan juga harus reduce the number of employee kayak gitu. Worstnya gini loh, kalau misalnya tahun 2021 pun Indonesia ekonominya kembali tumbuh gitu kan, tapi itu kita nggak bisa ngembaliin 20 juta orang ini kerja lagi. Ya pastinya cari cara yang gimana bisa membalikan mereka secara perlahan. Bisa, tapi di tahun 2021 mereka bisa kembali tapi nggak 20 juta. Yang paling bisa kita kembaliin tuh sekitar 100.000 di awal. Kalau yang udah di pertengahan sampai akhir 2001 kayaknya bisa sampai menyentuh angka 500.000. Wah, masih sangat kurang. Itu ya, kalau misalnya Indonesia ekonominya tumbuh sekitar 5% sampai 6%. Itu masih perkiraan untuk 2021. Jadi kayak masih ada 19.500.000 lainnya yang masih membutuhkan pekerjaan. Iya, membutuhkan pekerjaan. Wah, itu saingannya pasti berat banget ya nantinya di 2021. Sedih sih. Ya sih, untuk tahun-tahun ini sepertinya itu benar-benar seperti mimpi buruk untuk kita semua. Bukan hanya untuk hanya Indonesia, tapi untuk seluruh negara. Kayak semuanya itu merata. Kayak misalnya kita lebih berhubungan sama Amerika ya, maksudnya tentang mata uang. Kalau misalnya Amerika down, otomatis kita juga down ekonominya gitu ya. Oke, jadi kan ini yang tentang Indonesia ya. Bagaimana tentang negara Asia lainnya? Negara Asia lainnya tuh yang udah mengumumkan mereka masuk zona resesi adalah Korea Selatan, Jepang, Singapura, Filipina. Wah, Korsel juga dapat. Tapi yang worst itu Singapura sih, sampai minus di atas 40%. Kalau nggak salah 42,9%. Berarti udah termasuk resmi masuk jurang resesi. Itu parah banget. Minus 42,9%. Indonesia sekarang aja yang udah minus 5,32%, kita aja udah ketar-ketir. Iya. Apalagi yang minusnya sampai di atas 40%. Wah, bagaimana ya mereka untuk membalikan kembali kisah untuk mengembalikan perekonomian mereka, sedangkan kan industri terbesar kan itu di Singapura kalau secara Asianya ya. Dan kita punya hubungan trading yang erat banget sama Singapura, dan resesi yang dialami Singapura pastinya berimpact besar ke Indonesia juga kayak gitu. Akhirnya Menteri Keuangan kita cepat banget dia akhirnya mengambil kebijakan untuk menyuntikkan beberapa dana ke masyarakat Indonesia agar menyelamatkan kita dari resesi agar tadi, tidak masuk di jurang resesi gitu. Ibaratkan kita tuh udah kayak di tepi jurang, disenggol dikit bacok tinggal jatuh. Aduh, itu sumpah seram banget, seram banget. Tapi karena masalah untuk di resesi ini biar Indonesia nggak sampai masuk jurang resesi. Jadi kita bisa lihat di situ bagaimana para pemerintah, para pekerjanya yang menteri-menteri itu kerjasama di situ untuk menolong ekonomi Indonesia. Kalau sempat anjlok atau kita jatuh di ruang resesi, yang terjadi mati semua. Enggak mati sih. Jadi zombie. Enggak mati sih, tapi ya. Oke. Wah, udah panjang banget ya cerita kita tentang masalah resesi di Indonesia maupun di negara Asia. Jadi untuk para pendengar semua, untuk para pendengar What's Next Podcast kalian, jadi ini cerita kita tentang resesi yang ada di Indonesia maupun di luar Indonesia. Jadi untuk kalian semua tetap semangat, jangan menyerah pastinya.
rezeki itu pasti akan datang. Oke. Percayalah, hanya dengan kesabaran dan doa. Oke, semangat terus buat kalian. Oke, dari Yaran sendiri ada pesan nggak buat para pendengar? Ekonomi kita udah nggak normal kayak gitu kan. Tetap semangat ya, tetap semangat, tetap usaha, kita bakalan baik-baik aja. Tanah kita luas kok, nggak ada uang, nggak ada makanan, kita ke kebun aja metik daun ubi, metik daun miding, apapun itu masih kita bisa masih bisa kita lakukan bersama-sama. Sama buat kamu yang nerima bantuan langsung tunai, ya kan? Tolong digunakan sebaik-baiknya, disimpan sebaik-baiknya, dan jangan lupa untuk dibelanjakan. Sekaligus membantu Indonesia. Membantu meningkatkan perekonomian Indonesia. Jadi kayak use it wise lah. Ada juga yang dibelanjakan, tapi juga ada yang disimpan gitu. Jaga-jaga aja, siapa tahu karena kita nggak tahu apa yang akan terjadi di kedepannya. Iya. Kayak gitu sih, aku juga. Ayo kita semangat untuk perekonomian Indonesia dan juga diri kita sendiri. Yeay. Oke, buat para pendengar di luar sana, semoga kalian juga tetap sehat ya, dan juga tolong ikutin protokol kesehatan dari pemerintah kita, jangan barbar. Oke, baiklah, sekian podcast dari kita. Saya Mei, saya Yaran. bye bye.